Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang modul C, yaitu pemrograman berorientasi objek. Materi kali ini untuk bimbingan persiapan ujian LSP. Di sini terdapat contoh latihan ya, studi kasus aplikasi luas bangun datar menggunakan bahasa Java. Kalau kita perhatikan di sini ada beberapa hal yang harus kalian pahami. Yang pertama, di sini terdapat satu objek gambar seperti folder. Ini merupakan sebuah package yaitu dengan nama bangun datar. Kemudian terdapat satu kelas yaitu dinamakan kelas main, di mana kelas main itu adalah merupakan sebuah kelas yang dapat dijalankan di dalam program tersebut. Dan di dalamnya terdapat satu metode yaitu metode main, yang dimana nanti akan diimplementasikan menjadi public static void main. Kemudian terdapat satu kelas induk, yaitu kelas induknya dengan nama bangun datar dan memiliki satu metode, dan metode tersebut merupakan jenis function dikarenakan digunakan untuk mengolah sebuah data dan akan dikembalikan kembali kepada metode yang memanggilnya. Nah, ternyata terdapat dua kelas, yaitu kelas jejer genjang dan kelas layang-layang, di mana mewarisi atau inheritance terhadap kelas induk yaitu bangun datar. Yang diwarisi yaitu adalah hanya metode, yaitu dengan metode yang sama namun implementasi yang berbeda. Hal inilah yang dinamakan polimorfisme. Kemudian untuk di kelas jejer genjang sendiri terdapat dua variabel, di mana terdapat dua variabel tersebut yaitu dengan nama alas dan tinggi, dengan tipe datanya adalah integer. Sedangkan terdapat dua metode, yaitu metode function ya dengan nama luas tanpa parameter, dan yang kedua adalah metode luas ya atau function dengan dua parameter. Di sini terdapat dua metode dengan nama yang sama namun parameter berbeda. Hal inilah yang dinamakan overloading. Sedangkan metode luas yang terdapat di kelas anak, dia juga mewarisi kelas induk, itulah dinamakan metode overriding. Nah, sedangkan untuk di kelas layang-layang hanya terdapat dua variabel, yaitu diagonal 1 dan diagonal 2 dengan tipe data integer, dan satu metode override terhadap kelas induk, yaitu metode function luas. Baiklah, bagaimanakah cara membuat programnya? Silakan buka netbeans-nya, kemudian klik new project, kemudian pilih Java application, klik next, kemudian berikan nama project PBO, nama Anda. Biarkan tercentang untuk create main class, biar nanti akan secara otomatis dibuatkan kelas main. Silakan klik finish. Nah, jika sudah selesai, pastikan nama package di sini ubahlah menjadi bangun datar sesuai dengan studi kasus dengan cara refactor name. Setelah itu klik refactor. Nah, otomatis package sudah sesuai dengan studi kasus. Kemudian untuk kelas main atau kelas yang dapat dijalankan, silahkan juga di rename dengan cara klik kanan, refactor, rename, ganti dengan nama main sesuai dengan studi kasus. Silahkan klik refactor. Nah, kita sudah mengatur package dan kelas main. Metode juga sudah dibuatkan public static void main. Sekarang kita mengerjakan yang kelas induk, yaitu membuat kelas Java dengan nama bangun datar. Silakan di bagian package bangun datar, klik kanan new Java class, kemudian diketik bangun datar pada bagian class name, kemudian diklik finish. Nah, setelah itu buatlah sebuah metode function luas, namun sebelumnya dikarenakan function maka harus ada tipe data. Kalau kita lihat rumus layang-layang itu ada rumus dengan nilai pecahan, maka dipastikan wajib menggunakan tipe data double atau float. Sementara kita gunakan float saja di sini, yaitu dengan cara ketik public double
luas. Nah, seperti ini. Kemudian dikarenakan function, dia butuh yang namanya keyword return, karena ada sesuatu yang dikembalikan. Nah, biar kelihatan hidup, silakan diketikkan program ini untuk menghitung apa, itu menghitung luas bangun datar. Jika nanti studi kasus atau soal diharapkan dapat membuat program menghitung keliling, silakan diketik aja menghitung keliling bangun datar maupun atau bangun ruang. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat kelas induk sesuai dengan permintaan soal. Kemudian kita akan membuat kelas anaknya ya. Yang pertama adalah kita membuat kelas jajar genjang. Silakan klik kanan New Java Class, diketik saja jajar genjang di bagian kelas name, kemudian klik Finish. Kemudian kita tambahkan dua variabel ya, alas sama tinggi dengan akses visibilitas publik dan tipe datanya integer. Silahkan tambahkan di sini public integer alas sama tinggi. Namun sebelumnya kita ketahui kelas jajar genjang merupakan kelas anak yang mewarisi kelas induk bangun datar. Maka tambahkan di bagian kelas keyword extend, yaitu mewarisi atau pewarisan. Tambahkan nama kelas induknya seperti ini. Nah, silakan di bagian atasnya berikan komentar bahwasanya ini merupakan penerapan inheritance. Nah, setelah itu, dikarenakan alas sama tinggi nilainya masih kosong, kita butuh yang namanya metode constructor, yaitu suatu metode yang akan selalu dijalankan pada saat file Java ini dipanggil. Cara membuatnya simple, dengan cara pastikan ada di dalam kurung kurawal. Ya, pointer kita letaknya di dalam kurung kurawal, klik kanan, insert code, kemudian pilih constructor, variabel alas dan tinggi dicentang, kemudian diklik generate. Nah, otomatis sudah dibuatkan metode constructor. Selanjutnya, kita akan membuat metode override, yaitu mewarisi dari kelas induk. Jadi sama ya sintaksnya, yaitu public double luas seperti ini. Nah, sama ya untuk metode function itu butuh yang namanya return. Kemudian di sini ada peringatan bahwasanya ini merupakan metode dengan jenis override, yaitu dengan nama metode yang sama, namun implementasinya berbeda, yang nantinya merupakan jenis polimorfisme. Nah, untuk return 0, silakan angka 0 diganti dengan rumus. Jika diketahui rumus luas jajar genjang adalah alas kali tinggi, maka silakan diketik this variabelnya bintang this tinggi. Nah, seperti itulah untuk mengkonversi rumus matematika diubah ke dalam bahasa pemrograman. Semisal aja kalian mendapat rumus untuk menghitung keliling persegi. Ketahui rumus keliling persegi semisal 4 kali sisi, maka tuliskan aja nanti return 4 bintang this sisi. Nah, itulah cara penerapan rumus di dalam bahasa pemrograman. Baik, kita sudah berhasil membuat satu metode function luas tanpa parameter. Silakan buatkan metode dengan tipe overloading. Tinggal silakan kalian copy paste mulai dari metode ini ya, paste di bawah, hanya tambahkan yaitu dua parameter yang sama dengan parameter di constructor. Nah, sudah. Ini merupakan penerapan metode overloading, yaitu metode dengan nama yang sama namun parameter yang berbeda. Seperti itu. Oke, kita sudah berhasil mengerjakan file Java yaitu kelas jajar genjang. Sekarang kita kerjakan kelas layang-layang. Silakan klik kanan pada bagian paket bangun datar, new Java class, diketik saja layang-layang. Nah, sudah. Kemudian tambahkan keyword extend yang menandakan ini merupakan kelas anak yang mewarisi kelas induk, yaitu kelas bangun datar. Biar mempermudah, tambahkan komentar.
Kemudian selanjutnya kita tambahkan dua variabel ya, yaitu diagonal 1 dan diagonal 2 dengan tipe data integer. Berarti silakan diketik public integer diagonal 1 dan diagonal 2. Kemudian untuk memberikan nilai kita butuh yang namanya constructor. Silakan dicentang hampir sama pembuatannya ya di kelas jajar genjang. Oke, nah yang kedua kita terapkan metode override, yaitu public double luas. Kemudian tambahkan fungsinya itu adalah metode override, kemudian tambahkan return karena ini adalah kelas metode function. Returnnya silakan diganti dengan rumusnya. Diketahui rumus luas layang-layang adalah setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Maka rumusnya adalah return 0,5, karena untuk bilangan pecahan koma itu diganti tanda titik, kemudian tuliskan rumusnya ya, bintang dis diagonal 1 bintang dis diagonal 2. Artinya rumusnya adalah luas layang-layang adalah setengah kali diagonal 1 dan kali diagonal 2. Selesai, kita sudah berhasil membuat kelas-kelasnya ya. Kemudian kita panggil dengan cara buatlah ketiga objek tersebut, yaitu mulai dari kelas induk dan dua kelas anak. Caranya itu dengan cara tuliskan kelasnya, kemudian tuliskan objeknya, semisal BD sama dengan new nama kelasnya seperti ini. Nah, ini adalah pembuatan objek induk. Kemudian kita akan membuat objek dari kelas anak. Misal yang pertama adalah jajar genjang, misalkan dengan nama objeknya JG, kemudian sebutkan nama kelasnya, dimana kelas ini langsung memanggil konstruktor. Kita langsung isi aja ya alasnya ya, semisal alasnya 4, tingginya 5. Jadi kita sudah membuat pembuatan objek dengan alas sama dengan 4 dan tinggi sama dengan 5. Kita lanjutkan untuk yang layang-layang. Silakan tuliskan nama kelas layang-layangnya, misalkan nama objeknya adalah LL, new nama kelasnya, kemudian isikan diagonal 1 dan diagonal 2. Semisal diagonal 1 6, diagonal 2 3. Maka di sini kami berhasil membuat objek dengan diagonal 1 sama dengan 6 dan diagonal 2 sama dengan 3. Nah, kita sudah berhasil membuat objek. Sekarang bagaimanakah untuk memanggil metode kelas induk? Kita buatkan komentarnya dulu. Panggil metode kelas induk, tinggal sebutkan nama objeknya yaitu BD, titik, metodenya atau metode fungsinya dan luas. Nah, ini kita sudah berhasil memanggil metode kelas induk. Sekarang kita coba jalankan dengan cara klik kanan run file. Nah, sudah berhasil ya. Dimana di kelas bangun datar kita sudah punya metode function luas yang isinya hanya sekedar menghitung luas bangun datar. Returnnya 0, tidak ada sesuatu yang dikembalikan, melainkan hanya menampilkan teks saja. Sudah sesuai ya. Nah, sekarang bagaimana untuk penerapan polimorfismenya? Nah, sekarang sebutkan dulu komentarnya agar menandakan ini adalah penerapan polimorfisme, yaitu dengan metode nama yang sama. Jadi nanti kita panggil semua metode luas, namun implementasinya berbeda dikarenakan rumus jajar genjang dan layang-layang untuk luasnya itu berbeda sudah rumusnya. Caranya yaitu kita sort, kemudian tambahkan teks, misalkan luas jajar genjang. Nah, ini kasih operator concatenation ya, atau operator penghubung, yaitu plus untuk di Java. Kemudian sebutkan nama objeknya, titik, kemudian panggil metode functionnya yaitu luas. Nah, seperti itu. Sedangkan untuk layang-layang juga sama, tambahkan sort lagi ya. Kemudian diketik aja luas layang-layang. Ini silahkan diganti objeknya yaitu LL. Nah, kelihatan ya bahwasanya ada metode luas, ada ketiga-tiganya metode luas, namun nanti hasilnya berbeda-beda. Inilah yang dinamakan polimorfisme.
Sekarang kita coba jalankan. Nah, sudah berhasil ya. Benar ya, bahwasanya luas jajar genjang tadi kan rumusnya alas kali tinggi, itu 4 dikali 5, 20. Sedangkan luas layang-layang adalah setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Setengah dikali 6 itu hasilnya 3. 3 dikali 3 hasilnya 9. Nah, kita sudah berhasil mengerjakan aplikasi luas bangun datar, penerapannya menggunakan pemrograman berorientasi objek. Silahkan lakukan latihan pengembangan mandiri. Jadi buatlah 3 kelas lain yang saling berpasangan, semisal kelas jajar genjang dan kelas layang-layang diganti persegi dan persegi panjang, atau persegi dan segitiga, atau persegi panjang dan segitiga. Nah, hitunglah, kalau tadi kita udah belajar luas, hitunglah kelilingnya, atau bisa menghitung luasnya dari 2 kelas yang berpasangan tersebut. Silahkan berlatih dan pastikan tips dari saya, kuasai cara merubah rumus keliling atau luas bangun datar ke dalam bahasa pemrograman Java, khususnya untuk studi kasus ini. Oke, selamat mencoba dan teruslah berusaha. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.